menurut cerita orang tua-tua. Pasal 1. Moga-moga saya tidak kena kutuk. Moga-moga saya tidak binasa. Moga-moga saya tidak kena tulah menyebut nama raja-raja dahulu, para hulu balang yang mulia. Maka saya minta maaf untuk menuturkan keturunan raja-raja yang memerintah. Diriwayatkan, konon raja-raja yang tersebut dalam hikayat Laga Ligo telah menghilang semua. Tak ada lagi yang disebut raja. Manusia tidak saling mengenal lagi. Bagaikan ikan kecil menjadi makanan ikan besar. Manusia diperjualbelikan. Tidak ada lagi aturan. Lebih-lebih lagi yang bernama hukum. Dikatakan orang 7 turunan lamanya tidak ada raja-raja. Maka sekian lama pula manusia tidak saling mengenal, tidak mengenal aturan, dan tidak mengenal hukum. Adapun awal mula maka ada raja lagi adalah pada suatu hari kilat sabung menyabung disertai guntur dan gempa bumi yang dahsyat. Sepekan lamanya demikian. Setelah kilat, guntur dan gempa bumi mereda, tiba-tiba tampaklah seorang berdiri di tengah padang berpakaian serba putih. Dia pun dinamailah Tumanurung. Maka orang banyak pun berkumpul sekelompok-kelompok. Mereka bersepakat menamainya Tumanurung. Setelah itu, orang banyak itu bermusyawarah. Mereka bersepakat akan pergi bersama-sama menemui orang yang mereka namakan Tumanurung itu. Setiba di tempat itu, orang banyak itu berkata, "Maksud kedatangan kami kemari, hai orang yang berbahagia, kasihanilah kami ini, janganlah engkau menghilang lagi. Diamlah engkau di negerimu ini, dan engkau yang bertuan di sini. Kehendakmu kami ikuti, perintahmu kami laksanakan. Walaupun anak dan istri kami, kalau tidak engkau senangi, kami pun demikian pula. Asalkan engkau mau saja tinggal di sini, engkau yang bertuan di negeri ini." Setelah itu, berkatalah orang yang mereka namakan Tumanurung itu, "Baiklah katamu itu, hanya saja ingin saya katakan kepadamu, tak mungkin saya kamu angkat jadi raja, karena saya ini hanyalah seorang hamba juga. Kalau kamu ingin mengangkat seorang raja, di sana ada tuan hamba, angkatlah beliau menjadi raja." Orang banyak itu berkata, "Bagaimana kami akan menjadikan raja orang yang belum pernah kami lihat?" Orang yang dinamakan Tumanurung itu berkata, "Kalau kamu benar-benar mau, akan saya tunjukkan." Orang banyak itu berkata, "Kami benar-benar mau. Sepala-pala engkau mengasihani kami, antarkanlah kami ke sana." Setelah itu, maka orang banyak itu pun diantarkan ke tempat yang bernama Matajang. Ketika itu, guntur dan kilat pun kembali sabung menyabung. Maka didapatinya Tumanurung sedang duduk di atas batu yang datar, berpakaian serba kuning. Ada 3 orang hamba pengiringnya, seseorang yang memayunginya dengan payung kuning, seorang yang mengipasinya, dan seorang lagi yang membawa tempat sirih. Mereka pun pergi mendekat kepada Tumanurung. Tumanurung itu berkata, "Engkau datang, Matua?" Matua itu berkata, "Ya Tuan hamba." Orang banyak itu baru tahu bahwa yang tadinya mereka sangka raja sebenarnya hanya Matua Juala. Maka orang yang dinamakan Tumanurung itu berkata, "Dia itulah tuan hamba." Setelah itu, orang banyak itu pergi ke dekat Tumanurung yang berpakaian serba kuning. Orang banyak itu berkata, "Maksud kedatangan kami sekalian tuanku, kami minta dikasihani. Menetaplah tuan hamba di negeri ini. Janganlah menghilang lagi. Tinggallah di sini. Dan engkaulah kami pertuan. Kehendakmu kami ikuti. Perintahmu kami laksanakan. Walaupun anak dan istri kami, kalau tidak engkau senangi, kami pun demikian pula. Asalkan engkau mau saja tinggal di sini. Engkaulah yang bertuan di negeri ini." Tumanurung itu berkata, "Apakah kamu sekalian tidak mendua hati dan tidak berkata dusta?" Setelah itu, terjadilah persetujuan antara Tumanurung dengan orang banyak. Maka dibawalah Tumanurung pindah ke Bone. Tumanurung itulah yang jadi raja di Bone. Beliau pun dibangunkan sebuah istana. Setelah selesai istana itu, beliau pun tinggallah di istana itu. Tumanurung itu tidak diketahui nama sebenarnya. Beliau diberi gelar sesuai sifat kodratnya. Beliau bila mana melihat suatu lapangan yang penuh manusia, seketika itu juga diketahuinya jumlahnya yang benar. Maka beliau diberi gelar Mata Silompoe. Beliau kawin dengan menurungnya di negeri Toro, melahirkan anak yang digelar Laummase, anak yang seorang lagi bernama Ipat Pendrawanua. Mereka 5 bersaudara. Saudara yang lain ada tersebut di dalam naskah yang digulung. Dalam naskah ini ditulis sekadar untuk memperlihatkan urutan-urutan kelengkapan kerajaan Bone setingkat demi setingkat.